Halo, perkenalkan nama saya Angelina Sureni Nabut, mahasiswa kelas A dengan NIM 180303003 semester 7 program studi sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video parodi sebagai tugas pertama mata kuliah Sosiologi Terapan dengan meringkas isi buku pertama dengan topik Ekonomi Politik Kemiskinan dan Transformasi Sosial dari Selatan Global. Saya akan lebih memusatkan atau memfokuskan video parodi saya dengan topik yang saya ambil, yaitu kemiskinan yang terjadi karena tindak pidana korupsi yang telah membudaya di negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video parodi berikut ini. Apa tidak angkat Reza telepon? Saya tidak ada uang lagi. Ada tidak saya punya uang? Saya cek selalu sudah. Bisa aja dijawab sudah. Halo. Hai, Nana. Abid, kamu? Ini salah lagi kerja tugas. Tuhan, kami belum kuliah, kamu sudah kerja tugas ini? Tidak, mau belajar sedikit. Kenapa? Kau namanya siapa tadi? Dan Hana. Sendiri kan? Kalau jomblo begini. Omong jomblo benar sekali ya. Beda dengan kamu berdua kan, so ya sedikit. Kalau ini sudah pacar. Sedikit lesu. Sudah mau pacar sudah. Sedikit lesu begini. Iya, Kapan bagus, datangnya? Kalau ada cara begini. Aman Ini sah. saya datang ini tadi kok. Boleh. Saya piate. Omong tentang uang satir lo tidak sado. Picek sadu. Siapa tahu. Picek sadu. Pokoknya kita punya ini kebutuhan apa? Sudah habis sih. Habis juga, tapi kan dua kan tidak ada saldo kan malu PTM tanpa ada saldo. Ada bangsa saja miskin sih. Saka mau ini cek saldo tuh. Apa sih ingatnya Saka? Saya ada simpan uang 50. Kalau bisa ambil 50 enggak bisa ambil. Saya sudah ada uang ini. Tapi agak apa sih sebentar ya? Kalau sore. Sore gitu ya sih. Kami juga belum bayar ongkos aja. Kita juga belum bayar ongkos. Iya. Kamu nih. Saya kan belum jatuh tempo sih. Tidak tadi kak, saat telepon terus bapak atau bapak tidak angkat. Memang kemarin bapak bilang ada saya bapak kirim, masih tunggu ini kak. Uang bantuan tuh kan kapan hari bapak ada ini. Oh, kamu enak dapat bantuan kan? Ada bapak daftar selama ini. Pokoknya semua bantuan tuh bapak daftar. Hanya kayak tidak ini kak, tidak ada titik terangnya. Dapat kok tidak itu uang saja di sini mau minta lihat perasaan. Iya sih. Kasihan Sekali sekarang kita bantuan sosial tidak tepat pada sasaran. Terus kita juga sabar udah sama mau telepon. pasti itu dapat uang loh. Halo. Yuma. Coba pandai. Uang. Kuta ngecek saldo kubo. Ama kinjam 50 lah. Dah kuto. Yang barang pakai sih situ kaki. Ning sing bantuan situ mama. Ini info. Sudah ada tema jelas gitu deh. Mau baca laporan berita, tapi mau masuk korupsi gitu tuh. Berarti gak ngancing. Enggak. Kong pakai sengo kali. Ini banyak sekali tulisan-tulisan di media terkait dengan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Terus habis siapa yang telepon? Apa? Dia bilang apa? Sudah kirim kan? Sebenarnya ini hari apa? Pencairan. Terima. Terus tidak tahu. Itu Makanya mama bilang bertahan saja. saya tidak punya uang lagi. Mana kita bisa saling membantu nih. Orang tua juga saya belum kirim guys. Jadi Kayaknya itu korupsi semua. iya. Kalau mereka pakai sistem menunda-nunda, kalau jadwal pencairannya sudah lewat dari jatuh tempo, otomatis bukan diambil kesimpulan, tapi itu sudah pasti mereka sudah makan itu uang. Kenapa ya korupsi di Indonesia dari dulu tidak pernah hilang? Penyakit yang tidak bisa dirubah. Itu sudah menjadi budaya yang melekat. Maksudnya dari pokoknya
Pokoknya kalian tahu itu korupsi sudah dari dulu, dari zaman bukan dari zaman sih, sejak nenek moyang juga pasti ada. Kan bukan hanya korupsi uang yang kita ini tuh sering terjadi, ada dari korupsi. Pokoknya banyak korupsi waktu. Bagaimana kita Indonesia yang terutama miskin? Tapi setidaknya tuh kalau kita lihat tuh, tapi setidaknya dalam situasi COVID begini lah, harus masyarakat tuh bisa kerjasama dengan pemerintah tuh. Apalagi kan pemerintah sudah menyalurkan berbagai bantuan. Tapi masalahnya di sini kan kadang juga bantuannya tidak tepat sasaran, terus diundur-undur. Jadi nanti kak masyarakat yang kayak tidak percaya dengan pemerintah. Sekarang sejak kalau misalnya masyarakat dengar yang kayak korupsi gitu, kayak mereka bilangin, itu sudah biasa. Pemerintah mana sih yang tidak korupsi? Kayaknya korupsi itu kan sudah jadi budaya. Sudah Makanya kita tetap miskin, yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Terjadilah jurang pemisahan antara yang miskin dan yang kaya. Yang miskin tetap miskin, yang kaya Tapi menjadi tolak ukur di sini itu kan sebenarnya dari pemerintah daerah tuh. Dan itu kan salurnya setidaknya mereka sudah melihat kondisi secara langsung dengan masyarakat sekitar. Cobalah kamu memanfaatkan itu uang setengah dari tidak ini sepenuhnya. Dibilang bangun itulah bangun ini. Tapi apa buktinya? Apa buktinya sekarang masyarakat sekitar melarat, kerjasama juga tidak hasil. Satu ini Kita sebagai yang kuliah aja ini mau Paham bebankan dengan ke orang orang tua tua. lagi tidak enak tuh, orang tua suka kerja terus harapkan bantuan dari pemerintah, tapi bantuannya juga Sia-sia bisa sudah. ya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang kah? korupsi juga sekarang, hubungan sudah kemana-mana, ke politik lagi. Iya, semua pasti korupsi terus. Gimana mau maju semua? Urusan politik korupsi. Jadi nanti kan kalau misalnya satu sisi, misalnya satu bakal calon begitu, mereka pakai uang yang besar, pakai dana yang besar Itu sering-sering terjadi. untuk supaya kampanye terus Lagi minatnya lagi masyarakat ke mereka masyarakat. semua. Terus kan itu uang kan tidak mungkin uangnya mereka sendiri tuh, pasti Iya. uang dari Pinjam pinjaman. di bank dong. Jadi untuk tutup itu uang lagi korupsi. Jalan keluar ya Pak, korupsi. Bagaimana mau maju coba? Sebenarnya situasi begini yang perlu dikhawatirkan ya. Sudah COVID begini kak. COVID seharusnya pemerintah, meskipun Bapak Presiden ada dia punya dana khusus untuk COVID tuh, tapi ada lagi lembaga pihak-pihak tertentu yang mementingkan mereka punya urusan sendiri, jadinya korupsi. Sama saja, biarpun dari atasnya sudah yang kayak misalnya dari presiden sudah kayak ini tuh sudah susun dia punya anggaran sebaik-baiknya, kalau yang ke bawahnya tidak ada Kayak transparansi, itu sesuatu yang informasinya. tidak bisa dipisahkan sekali ya. Kenapa ya? Kan yang sering saya lihat, misalnya kita korupsi tuh kan ada hukuman misalnya penjara, Satu berita. denda, itu tuh. Tapi kan kita maksudnya kita tidak lihat tuh apa akibatnya, tapi kita masih terus melakukan hal tersebut. Bagaimana sih solusi yang baiknya? Mungkin karena dia punya hukuman. Sama hukuman seumur hidup juga baik. Iya sih, tapi kan kita mau omong begini lah, dari dulu kita mau hukuman seumur hidup sampai sekarang. Yang saya kurang mengerti ya begini, kalau misalnya kepada pelaku tuh, kepada koruptor tersebut diberikan hukuman misalnya seumur hidup, misalnya penjara seumur hidup, tapi pemerintah masih berikan jaminan untuk dia punya keluarga. Iya. Mengapa hal itu terjadi? Maksudnya tidak usah beri saja tuh, harus bayar kembali apa yang uang yang dia Maunya si korupsi. asetnya mereka begitu disita semua lah, supaya mereka rasa bagaimana masyarakat kecil Gimana hidup, kita yang hidup. supaya jangan di atas terus mereka tuh. Itu makanya kita sekarang selagi orang tua bisa kasih kuliah kita ke kuliah baik-baik, supaya maksudnya begini kak, biarpun kita tidak jadi pejabat atau bagaimana, biarpun tidak jadi wakil rakyat, setidaknya kita kak sebagai mahasiswa itu kak kayak beri pemahaman ke masyarakat, jangan terlalu maksudnya transparansi juga ke pemerintah, atau omong apa yang kalian butuhkan, omong dengan jelas, supaya begini kak pemerintah juga tahu tuh apa yang kita butuhkan. Itu jangan terlalu percaya isu-isu yang kayak mengadu domba pemerintah dengan ini tuh.
masyarakat gitu. Pemerintah juga harus betul-betul lihat, jangan cuma kontrol-kontrol sedikit-sedikit begitu saja, tidak sampai Iya. ke akarnya. Jadi biarpun misalnya di desa saja, misalnya korupsi sedikit-sedikit desa kan, itu nanti tiba-tiba jadi banyak tuh. Kan dari hal-hal yang kecil-kecil begitu saja. Terus juga kemarin terkait dengan kasusnya apa itu Menteri Sosial itu, apalagi kan pandemi belum henti, tiba-tiba muncul kasus korupsi, dan dia sekarang itu masih dalam proses penahanan tuh terkait dengan pemeriksa gedung pemberantasan korupsi itu. Dia korupsi terkait dengan penyalahgunaan uang bantuan sosial itu. Dia penjara seumur hidup juga baik. Dia punya keluarga Sita semua, pokoknya mereka punya aset semua Sita, itu lebih baik. Pasti gara-gara itu ini uang dulu muncul dari sana. Iya Tahu. sih. Nah, intinya sekarang berdoa saja, semoga ada jalan keluar terkait dengan situasi yang seperti ini. Melarat sekali hidup ini. Selain berdoa, maksudnya kita juga pemerintah dengan masyarakat juga kerjasama, saling transparan. Iya, itu yang terpenting. Itu yang terpenting, saling transparan. Kan pemerintah tidak tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat juga harus, pokoknya harus percaya orang-orang yang betul ini Kak, memperhatikan ini. Namanya juga wakil rakyat ya. Jangan pilih hanya karena ini saya punya keluarga. Iya. Jadinya Ini sudah berapa kita piat ini? PT dua. Iya. Memang ada lah. Tidak dia tadi yang 50.000 adanya buat beras tuh. Nanti kita bagi-bagi kongsi-kongsi. Tidak. Kehidupan anak kos nih kita bagi. Berdasarkan video parodi tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa berbicara tentang korupsi merupakan pembicara tentang penyimpangan yang telah mengakar, membudaya, serta sudah menjadi cara pikir dan mental dari beberapa masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus sejak dini melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satunya yaitu melalui pendidikan. Seperti yang kita ketahui di universitas sekarang terdapat adanya mata kuliah pendidikan anti korupsi. Oleh karena itu diharapkan dengan mata kuliah ini mahasiswa dapat diberikan pemahaman terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan dari tindak pidana korupsi, yang mana pula menjauhkan masyarakat sebagai agent of change agar terbebas dari tindak pidana korupsi. Selain itu, diperlukan juga adanya sikap transparansi dari pemerintah, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana jalannya pemerintahan. Masyarakat juga dapat mengontrol jalannya pemerintahan, sehingga tidak adanya hal-hal yang disembunyikan. Dengan begitu pula, masyarakat dapat menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Dengan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan dan lebih memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pembangunan di negara Indonesia dapat merata. Hal itu dapat menunjang pula tingkat kemiskinan di Indonesia semakin kecil. Diharapkan juga masyarakat dalam memilih wakil rakyat harus benar-benar berdasarkan cara kerjanya, bukan berdasarkan kekeluargaan ataupun money politik. Sehingga ketika wakil rakyat itu menjabat, ia akan lebih memperhatikan masyarakat dan tidak akan melakukan hal yang mementingkan diri sendiri. Salah satunya adalah korupsi. Dengan dilakukannya hal-hal seperti itu, diharapkan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat segera musnah, sehingga kemiskinan di Indonesia juga sedikit demi sedikit akan menurun. Terima kasih telah menyaksikan video parodi saya.